Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Anjar Devi Pratiwi dan rekan saya Solikatul Amin. Kami dari kelompok 3 dari Prodi Pendidikan Biologi semester 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran. Berikut adalah videonya. Di sini saya ingin membahas tentang model pembelajaran siklus belajar. Untuk yang pertama adalah pengertian siklus belajar. Siklus belajar adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Siklus belajar merupakan model pembelajaran yang berorientasi pada teori Piaget dan teori pembelajaran kognitif, serta aplikasi model pembelajaran konstruktivis. Untuk selanjutnya, saya ingin membahas tentang perkembangan model pembelajaran siklus belajar. Yang pertama, learning cycle 3 fase atau 3E. Siklus belajar 3 fase ini terdiri dari 3 tahapan belajar, yaitu pertama, fase eksplorasi atau fase penggalian konsep. Selama eksplorasi, para siswa belajar melalui aksi dan reaksi mereka sendiri dalam situasi baru. Kedua, fase pengenalan konsep. Fase ini biasanya dimulai dengan memperkenalkan suatu konsep atau konsep-konsep yang ada hubungannya dengan fenomena yang diselidiki atau yang sudah didiskusikan. Ketiga, fase penerapan konsep atau fase aplikasi konsep. Fase ini menyediakan kesempatan bagi para siswa untuk menggunakan konsep-konsep yang telah diperkenalkan oleh gurunya. Untuk selanjutnya, learning cycle 4 fase. Metode pembelajaran learning cycle selanjutnya ini adalah pengembangan dari metode 3E, di mana ditambahkan proses evaluasi pada tahap akhirnya. Yang selanjutnya, learning cycle 5 fase. Learning cycle 5 fase ini adalah penyempurnaan dari fase sebelumnya. Pertama, keterlibatan. Kedua, eksplorasi. Ketiga, penjelasan. Keempat, elaborasi. Kelima, evaluasi. Selanjutnya, learning cycle 6E. Yang pertama, fase identifikasi. Kedua, fase mengakses. Ketiga, fase menyelidiki. Keempat, fase menjelaskan. Kelima, fase merinci. Keenam, fase menilai. Selanjutnya, learning cycle 7E. Yang pertama, elicit atau mendatangkan pengetahuan awal siswa. Kedua, mempertunangkan. Ketiga, menyelidiki. Keempat, menjelaskan. Kelima, menerapkan. Keenam, menilai. Ketujuh, memperluas. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan learning cycle. Kelebihan learning cycle yang pertama adalah meningkatkan motivasi belajar. Kedua, membantu mengembangkan sikap ilmiah peserta didik. Ketiga, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Kekurangan learning cycle pertama adalah efektivitas pembelajaran sangat rendah jika guru kurang menguasai materi dan langkah-langkah pembelajaran. Kedua, menurut kesungguhan dan kreativitas guru. Ketiga, memerlukan pengelolaan kelas yang lebih terencana dan terorganisasi. Keempat, memerlukan waktu dan tenaga yang lebih ekstra. Untuk selanjutnya, manfaat pendekatan siklus belajar. Untuk pertama, pendekatan siklus belajar memberikan suatu format atau perencanaan pembelajaran yang dimulai dengan pengalaman langsung dan yang diakhiri dengan penguasaan konsep ilmiah. Selanjutnya, pendekatan siklus belajar memberikan pengalaman yang konkret pada siswa yang diperlukan untuk mengembangkan penguasaan konsep. Untuk manfaat-manfaat pendekatan siklus belajar yang lainnya sudah saya tuliskan di slide di sebelah saya.
atau disebut juga dengan PBL. Pengertiannya adalah pembelajaran. PBL ini adalah instruksi kepada siswa untuk selalu belajar, menciptakan kolaborasi yang solid dalam suatu grup untuk memecahkan masalah yang ada. Berikut adalah diagram langkah-langkah model pembelajaran PBL. Yang pertama, konsep dasar. Yang kedua, pendefinisian masalah. Yang ketiga, pembelajaran mandiri. Yang keempat, pertukaran pengetahuan. Dan yang kelima adalah penilaian. Tujuan model problem based learning. 1. Meningkatkan pola pikir, menemukan solusi atau pemecahan suatu masalah. Yang kedua, mempelajari pola pikir. Yang ketiga, mempelajari kemandirian. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan dari PBL. Kelebihannya yang pertama, penemuan solusi adalah metode paling signifikan untuk bisa memahami pengetahuan. Yang kedua, problem solving bisa memicu pembelajar untuk lebih lapar dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pemecahan masalah bisa menumbuhkan semangat siswa dalam kegiatan belajar. Selanjutnya adalah kelemahan. Yang pertama, bila pelajar tidak mempunyai inisiatif atau semangat dalam permasalahan terlalu sulit dipecahkan, siswa akan merasa jenuh untuk hanya sekedar mencoba. Yang kedua, kesuksesan PBL harus mengorbankan persiapan dan waktu yang tidak sedikit. Untuk model pembelajaran selanjutnya adalah model Project Based Learning atau disebut dengan PJBL. Pengertian PJBL menurut Gottman dan Stevens 2010 didefinisikan PJBL merupakan pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Berikut saya ingin menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran PJBL. Yang pertama, pengenalan masalah atau pertanyaan. Pembelajaran dimulai dengan sebuah pertanyaan, driving question, yang dapat memberi penugasan pada peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas. Kedua, mendesain perencanaan proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pendidik dengan peserta didik. Ketiga, penyusunan jadwal proyek. Pendidik dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Keempat, pelaksanaan dan monitoring proyek. Pendidik bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Kelima, menguji hasil atau presentasi proyek. Penilaian dilakukan untuk membantu pendidik dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, dan memberi umpan balik tentang tingkat kepemahaman yang sudah dicapai oleh peserta didik. Keenam, evaluasi dan refleksi. Pada akhir proses pembelajaran, pendidik dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Pembelajaran inquiry. Pengertiannya adalah
merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran inquiry. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, mengembangkan hipotesis. Yang ketiga, menguji jawaban tentatif. Yang keempat, menarik kesimpulan. Yang kelima adalah menerapkan kesimpulan dan generalisasi. Selanjutnya adalah keunggulan dan kelemahan dari model pembelajaran inquiry. Keunggulannya adalah yang pertama, pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui pembelajaran ini dianggap jauh lebih bermakna. Yang kedua adalah pembelajaran ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka sendiri. Yang ketiga, keuntungan lain adalah melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajarnya. Kelemahannya adalah yang pertama, sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbenturnya dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang ketiga, kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang cukup panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Model pembelajaran problem solving. Pengertian model pembelajaran problem solving adalah alur yang dipakai untuk panduan dalam melaksanakan dan menyiapkan belajar mengajar di kelas. Metode ini bisa diartikan langkah dalam presentasi materi, yang mana masalah yang digunakan sebagai tumpuan untuk dibahas, disintesis, dan dianalisis untuk bisa memperoleh solusi atau pemecahan masalah. Kekurangan problem solving. Yang pertama, siswa bisa saja sulit untuk menganalisa level kesulitan dari masalah. Kedua, pembelajaran ini memerlukan waktu yang tidak sedikit. Ini disebabkan saat proses klasifikasi atau mengkategorisasikan masalah memerlukan waktu yang lama. Ketiga, siswa belum terbiasa dengan pembelajaran problem solving. Pilihan problem solving. Yang pertama, model ini bisa menjadikan pendidikan yang ada di kelas lebih berguna secara langsung dengan dunia nyata siswa. Kedua, aktivitas problem solving bisa membuat siswa lebih fleksibel dalam menghadapi segala masalah yang ada di kehidupan, baik masalah individu maupun berkelompok. Ketiga, aktivitas model pembelajaran ini memicu daya pikir siswa menjadi lebih dalam dan luas dalam menghadapi masalah dan aktivitas belajar. Model pembelajaran discovery learning. Pengertiannya adalah pembelajaran yang disampaikan kepada siswa dan siswa akan memahaminya secara independen. Dalam hal ini, siswa akan diberi kemampuan cara menjadi seorang ilmuwan. Langkah-langkah discovery learning. Yang pertama adalah pengenalan, yang kedua adalah hipotesis generasi, yang ketiga hipotesis percobaan, yang keempat kesimpulan, dan yang kelima peraturan. Kelebihannya adalah yang pertama, dalam aktivitas belajar siswa akan aktif. Ini dikarenakan mereka akan menyelesaikan permasalahannya
atau menemukan pengetahuannya secara mandiri. Yang kedua, dengan model discovery learning ini, siswa akan menguasai pelajaran secara mendalam. Yang ketiga, dengan memahami dan menemukan secara mandiri, itu akan memicu rasa puas pada diri siswa. Selanjutnya adalah kelemahan. Model ini akan memicu sebuah anggapan setiap pikiran pasti sudah siap untuk belajar. Namun, untuk siswa yang lemah, mereka akan mendapati kesukaran dalam berpikir. Yang kedua, dalam prakteknya, model discovery learning kurang bisa mengcover jumlah siswa dalam jumlah banyak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.